Kalau bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan Spanyol itu benar-benar aku karena suka sama bahasanya. Karena memang benar-benar suka aja. Nah, kalau Turki ini buat masa depan kayaknya sih. Yang ngikutin Vicky Naki pasti tahu. Oh, nice, nice. Kak Vicky Naki, apa kabar nih? Alhamdulillah luar biasa. Mau nyapa teman-teman dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Kabarku baik dan kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Okay, good. Ya. Gimana Kak perjalanan ke Cilegon? Karena aku perginya itu kemarin jam 7 malam, jadi aman sih, nggak macet. And yeah, that's it. Kalau ke Cilegon ini pertama kali. Pertama kalinya, yes. Untuk SMA ITRJ nih guys, Vicky Naki pertama kali ke Cilegon. Pertama kali. Thank you ya, udah diundang ibu-ibu semuanya. Makasih banyak. Ini ada first impression untuk Cilegon atau SMA ITRJ? Aku langsung keinget ini sih. Kayak, ya ampun, aku jadi kangen masa-masa SMA gitu. Apalagi ngelihat baju putih abu-abu gitu kan. Kayak jadi keinget SMA gitu. Ya mungkin aku bisa diterima di sini mungkin SMA lagi. Boleh dong, boleh nggak naik? Boleh, nanti jadi ini kakak populer ya. Kak Vicky, yang kita tahu tadi ya, aku mau tanya udah berapa bahasa yang Kak Vicky kuasain sampai detik ini? Oke. Menurut aku bahasa kuasai itu terlalu dalam sih. Dan menurut aku juga kita semua mungkin bahasa Indonesia kita bisa bilang belum kuasai. Di sini yang belajar bahasa Indonesia yang ramah dia pasti banyak juga gitu kan. Belum dikuasai berarti. Ayo ngaku. Santai, aku juga dulu. Aku juga. Tenang. Jadi kuasai cuma. Jadi kita mungkin bisa bilang ya bisa ya. Berbahasa Indonesia pastinya. Terus aku bisa Inggris, and then Russian, and then Spanyol. Dan sekarang aku lagi belajar bahasa Turki juga. Benar banget. Nah. Ada alasan nggak sih Kak kenapa memilih bahasa itu untuk dipelajari dan kuasai? Oke. Kalau bahasa Inggris, bahasa Rusia, dan Spanyol itu benar-benar aku karena suka sama bahasanya. Karena memang benar-benar suka aja. Nah, kalau Turki ini buat masa depan kayaknya sih. Yang ngikutin Vicky Naki pasti tahu lah ya. Aduh. Kak Vicky boleh kali berbicara bahasa yang Kak Vicky bisa tadi, ya bahasa asing tadi buat ngajarin teman-teman di sini. Alright, I'm gonna start off this day with a little bit of English, and I'm pretty sure a lot of you guys also speak in English. And yeah, oh, a lot of people understand. Pretty good, yeah. All of you speak English, huh? Nice. And ладно, прямо сейчас давай русский язык, и я думаю, что вы не говорите на русском и не понимаете на русском тоже, да? Вот. Я говорю как Владимир Путин. Знаешь? Владимир Путин. Apa tuh artinya Kak? Vladimir Putin tahu? Aku kayak rasa ngomong jadi Vladimir Putin. Vladimir Putin itu ya presidennya Rusia. Oh. Iya. So ya. Nanti kita harus lebih banyak belajar lagi ya. Y español, español también, y he estado aprendiendo español por 3 meses y ahora mismo estoy hablando contigo, ¿sí? ¿Sí? Walaupun kita nggak tahu ya. ¿Sí? Bien. Bisa lihat kayak kita tuh kayak apa ya, terpukau melihat Kak Vicky yang bisa bahasa asingnya banyak. Aku juga pengen sih sebenarnya, tapi nguasain 2 bahasa aja susah ya. Iya. Di SMA ITRJ ini juga diajarin bahasa Arab Kak. Oh nice. Yeah. Okay, good. أنا أتعلم اللغات العربية. Wow, bisa juga guys ternyata. Yeah. Masih belajar. Oke. Kalau awal mula Kak Vicky tertarik buat belajar bahasa asing itu kayak gimana? Jadi semua ini bermula tahun 2020 akhir, pas memang pandemi lagi serem-seremnya ya, dan kita semua di rumah ya kan, jadi kayak online school dan segala macam. Dan
aku ngeliat YouTuber namanya itu FKH Fajar dan dia membuat konten itu Ome TV. Ini aku lihat Ome TV terus kayak bisa ngobrol sama orang luar. Interesting gitu kan. Ya udah akhirnya aku coba main Ome TV terus ketemu sama orang Rusia. Nah di Rusia itu banyak banget yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi mereka pas itu ngomong sama aku pakai bahasa Rusia. Aku yang kayak wow, menarik banget ya kan bahasanya. Terus ketemu yang bisa bahasa Inggris dan mereka ajarin aku sedikit bahasa Rusia. Dan aku bener-bener yang kayak tertarik banget dan besoknya aku langsung belajar. Soalnya ya gitu. Kalau Kak Vicky itu belajarnya dari mana sih? Kursus kah? Oke. Full dari internet. Jadi aku nggak punya guru, nggak punya kursus. Ya full sendiri aja gitu. Otodidak. Dari YouTube gitu. Dari YouTube gitu. Jadi teman-teman di sini mempelajari apapun semuanya sekarang itu udah bisa dari YouTube. Jadi jangan ada alasan gitu loh untuk tidak belajar. Karena kemajuan teknologi juga kita gampang nih lihat informasi-informasi seperti Kak Vicky ini. Ya benar. Dan tentunya perlu motivasi yang kuat ya Kak. Setuju, benar banget ini, benar. Dan kalau menurut aku ya motivasi the best itu kecintaan sih. Ketika kita menyukai sesuatu, cinta terhadap sesuatu pasti ngerjainnya senang gitu kan. Dan ya alhamdulillah aku dengan bahasa itu ya kayak udah apa ya, soulmate gitu loh. Kayak setiap hari itu aku harus mempelajari bahasa gitu. Kalau enggak itu ibarat nggak makan. Nah istilahnya gitu. And ya udah sampai di level kayak gitu sih. Jadi bener-bener senang aja udah. Ya memang ada sih beberapa saat ketika jenuh atau pusing karena memang apalagi bahasa Rusia itu wow, kepalaku mau meletus juga gitu kan. Tapi ya lagi-lagi cari lagi inspirasi dan segala macam biar termotivasi lagi gitu kan. Jadi ya udah gitu terus. Berarti motivasinya ketika kita lagi down kita harus cari inspirasi lagi. Right, benar banget. Kalau menurut Kak Vicky itu berarti mempelajari bahasa asing itu penting ya? Oh, penting banget dong, sangat-sangat penting. Tapi yang paling penting sih bahasa Inggris sih, penting banget sekarang karena, waduh, ibaratnya sekarang itu kalau bisa bahasa Inggris gampang mencari kerja. Karena sekarang apa ya perusahaan atau ya tempat kerja di luar sana itu kayak bisa bahasa Inggris pasti ditanyain. Nah kalau bisa itu pasti nilai plus dan kemungkinan besar bakal diterima. That's for sure. Yeah. Kak Vicky sendiri tuh punya tips gak sih buat teman-teman di sini yang mau mempelajari bahasa asing? Lagi sekarang. Oke, punya banget. Siapa yang lagi belajar bahasa Inggris? Coba. Semua. Lagi belajar bahasa Inggris semuanya. Semuanya. Kok nggak pada angkat tangan sih? Pada males ya? Atau udah jago semua jangan-jangan? Aku udah jago semua. Ayo, yang jago boleh. Mungkin kita di depan. Boleh nih, yang mau maju. Coba siapa sih nih yang berani ngobrol sama Kak Vicky pakai bahasa Inggris sini? Oke, kapan lagi ya nggak? Betul. Sini dikasih kesempatan buat ngobrol sama Kak Vicky. Come on, man. Oh, let's go. There it is. We found one. Hell yeah. Wow. Hell yeah. Nice. Come on in, bro. Come in. By the way, dia teman sekelas aku loh, Kak. Oh, wow. Tadi kelas berapa? 12 Social 2. Tepuk tangan. Nice. Duduk dong. Santuy, man. Gitu kan. Relax. Grogi kayaknya kita lihat-lihat nih, Fazli. How's it going? Pretty good. Pretty good. Nice. Okay. I don't know. What did you eat for? I don't know. Breakfast. What did you have? I had like bread with peanut butter, I think. Peanut butter. Pretty good. Nice. And what year are you in? What class? 12. 12. Okay. How's it going so far? Do you like it? 50-50. 50-50. Not really. Why? Is it the teacher or what? No, the teachers are fine. It's just that okay. I'm a bit scared for SNMPTN. Oh, for the exam, huh? Yeah. It's okay, man. It is what it is. You know, that's life. We just have to go with it, with the I'm flow. also shaking right now because I don't know what to talk about right now. It's okay. Let me lead. No problem. Are you shaking? Very. Yeah, I can see that. Yeah.
Your foot started to jump a little bit. Yeah, I can see that. Well, great English, 10 out of 10. What's your name? Fazli. Fazli. Nice to meet you, man. Thank you, man. Thank you. Kasih tepuk tangan dong buat Fazli, berani sini. Berani banget, mantap. Ini nih, keren nih. You know, bagus latih biar nggak demam panggung lagi, oke? Ладно, прямо сейчас русский язык, давай. Do not speak Russian. Oh, no Russian, nama, ладно. No Russian, okay, go back. No Russian, go back. No Russian, go back, my friend. What? Okay, thank you very much, Fazli. Thank you. Yeah, Kasih, Fazli. very good, amazing. Semoga Fazli bisa menjadi Kak Vicky Naki selanjutnya. Tapi aku bisa bilang dia itu jauh lebih baik daripada aku karena ketika aku kelas 12 bahasa Inggris aku nggak kayak gitu, men. Fazli, man, great job. Pas aku masih kelas 12 bahasa Inggris aku father, mother, I love you, yes. Itu aku sekarang kayaknya. Apa tadi jago bu? Jago bu, mantap. Berarti belajar bahasa Inggrisnya berapa bulan atau tahun, Kak? Aku sangat-sangat tertarik dengan bahasa Inggris itu tahun 2018 dan itu pas aku lulus SMA itu benar-benar apa ya kayak ada klik jadi suka banget sama bahasa Inggris gitu. Berarti gak ada kata terlambat untuk belajar. Yep, right, benar banget. Termasuknya Kak Vicky ini nyadar gak kalau Kak Vicky ini seorang yang gampang belajar bahasa asing? Ya bisa dibilangnya sih. Karena mungkin apa ya, aku udah belajar banyak bahasa jadi aku patternnya aku udah bisa tahu gitu. Punya teknik sendiri ya, strategi right, bahasa. Mungkin Kak Vicky punya tips buat teman-teman di sini atau motivasi pesan untuk teman-teman yang mau mempelajari atau mendalami bahasa asing? Ya, kalau menurut aku sih diseringin aja apa ya, nonton video YouTube atau dengerin musik atau baca buku atau apapun itu. Dan aku yakin banget Fazli itu bisa bahasa Inggris kayak gitu. Aku yakin dia pasti nonton video-video atau apa ya, film-film itu banyaknya pakai bahasa Inggris dan aku yakin banget. And bener nggak Fazli? Mana? Bener kan ya? Iya bener banget, memang kayak gitu caranya. Dan yang paling penting sih pilih metode yang kita suka sih. Dan ini bukan hanya untuk bahasa, ini sebenarnya untuk mempelajari apapun sih. Metode yang kita suka, mungkin banyak di YouTube gitu ya. Mungkin teman-teman di sini mau belajar bahasa gitu kan, cuma kayak cari di YouTube cara cepat belajar bahasa. Itu ya mungkin membantu cuma 20% doang lah, karena semuanya itu tergantung dari kita gitu loh. Metode yang kita pakai itu belum tentu sama dengan orang lain. Metode yang aku pakai belum tentu cocok sama teman-teman di sini semua. Jadi ya mungkin kalian sukanya baca buku, bisa dari baca buku, mungkin sukanya denger lagu, bisa juga dari sana, mungkin nonton YouTube atau film, bisa semuanya. Yang penting belajar dengan metode yang disuka, biar nggak cepet bosan gitu. Karena kalau apa ya, belajarnya semangat apa, dan harus belajar itu yang fun gitu loh. Karena kalau teori terus, ya membosankan gitu sih menurut aku. Penting, teori itu penting banget, cuman harus diselingin dengan yang fun juga, soalnya. Teori penting tapi diselingi juga dengan prakteknya. Yep. Tapi ini udah keseringan pakai bahasa asing ya di Ome TV gitu. Sering pakai di kehidupan sehari-hari gitu gak sih? Reflect gitu atau reflect? Oke. Kalau untuk Indonesia sih enggak. Cuman kalau misalnya lagi ngomong sama orang luar gitu kan, terus ngomongnya bahasa Inggris gitu kan. Oh oke. Terus tiba-tiba aku ngomong sama latna itu kayak tiba-tiba Turki, tiba-tiba keluar Rusia, nggak tahu. Yang mungkin otaknya campur, aku bingung juga sih. Keren tapi itu menandakan Kak Vicky benar-benar bisa banyak bahasa ya kan? Yeah. Nah, betul. Hopefully. Yeah. Karena jujur menurut aku nguasain bahasa asing ya, bisa bahasa asing aja tuh susah loh Cik. Right. Benar, aku juga belajar di sini 2 bahasa masih belum mendalami banget sih, masih progres lah. Semoga bisa kita kembangin ya nanti ya setelah ini. Berarti di sini belajarnya 2 bahasa ya? Iya. Bahasa Inggris sama? Bahasa Inggris 3 sih Kak, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Oh oke, bahasa Indonesia. Kirain I don't know, Jerman gitu kan, keren banget. Oke. Nah oke guys, di talkshow kali ini karena tadi kita udah ngebahas dari Kak Vicky Nakinya, kita juga punya tema tentunya ya guys ya. Tema, oke. Apa itu temanya?
Ya betul banget, kita akan mengulik lebih dalam tema kita kali ini bersama Kak Vicky Naki. Dan tema kita yaitu bangkitkan semangat muda-mudi untuk masa depan gemilang. Sesuai dengan tema yang disebutkan aku tadi ya Kak, menurut Kak Vicky Naki, semangat dari seorang remaja itu perlu banget nggak sih Kak untuk mewujudkan masa depan yang gemilang? Ya penting banget dong. Kalau nggak ada semangat ya pasti tiduran aja di rumah segala macam. Di sini nih datang semua pasti karena semangat nih. Wah. Mau ketemu Kak Vicky Naki. Mau belajar juga, ya nggak? Ya betul. Benar dong. Oke. Harus penting banget itu. Penting banget. Abis dari sini harus dapat ilmu ya dari Kak Vicky. Kak Vicky udah ngomong panjang lebar, kalau nggak diambil ilmunya sayang banget. Benar. Nah, tapi pernah nggak sih di tengah-tengah Kak Vicky lagi semangat gitu merancang masa depan, ada rasa capek, merasa di fase down, itu cara balikin mood sama semangatnya itu gimana Kak? Oke, ini biasanya untuk orang yang terlalu overthinking ya. Bagi teman-teman mungkin di sini ada yang overthinking, mereka ingin memulai sesuatu, cuman terlalu banyak pertanyaan dari diri mereka sendiri dan dari orang-orang di sekitarnya. Contoh dari diri mereka sendiri, aduh, ntar kalau begini gimana ya, ntar kalau begini gimana ya, ntar kalau begini gimana ya. Dan dari orang lain yang kayak, waduh ngapain main, gak usah lah, ya kan, gak usah gitu-gituan, nggak susah itu segala macam. Yang akhirnya downkan semangat kalian. Dan ya menurut aku jangan sih, selagi masih positif gasit aja terus, ajar. Lingkungan itu sangat mendukung kita sangat, juga ya? sangat apalagi orang tua ya. Alhamdulillah orang tua aku nggak ada yang kayak, mereka tuh sering banget ngecek aku di kamar, ngecek terus kayak belajar bahasa, ngomong sendiri kayak orang gila. Nggak ada yang kayak ngapain gitu, nggak, mereka support aja. Dan aku harap orang tua teman-teman juga support selagi masih positif gitu loh. Mama kalau nonton nggak deh. Guru-guru ini kan para mama-mama. Wih, wah mantap. Oke, dan benar tadi ya, dan pasti ada yang down segala macem gitu ya, pasti. Dan aku jujur mengalami down itu ketika udah di kayak sekarang. Jadi dulu pas masih merintis sama sekali aku nggak pernah down, karena tujuan aku dulu memang murni aku untuk berkarya dan iseng-iseng aja. Jadi nggak ada mikirin cuan ya, jadi nggak ada mikirin orang lain, nggak ada mikirin malu, gengsi segala macem, no. Nah kalau sekarang yes, karena aku kayak mikirin, aduh kedepannya aku harus gimana ya, aku harus inovasi baru apa segala macam. Dan kadang-kadang ya buat down juga karena aku nggak bisa nemuin langsung gitu. Dan sampai sekarang juga aku belum, I don't know gitu kan, aku belum tahu. Aku pengen buka usaha cuma waduh terlalu riskan segala macam gitu kan. Jadi ya kalau kayak sekarang aku cuma bisa bilang jalanin dulu aja gitu. Jangan terlalu don't push too hard, don't push yourself too hard. Karena nanti bisa takutnya psikisnya terserang gitu kan, jadi malah lebih kacau gitu. Jadi aku kalau misalnya down ya take it easy gitu. Santai dulu aja, karena kita masih muda juga ya. Cuma memang harus semangat terus. Cuma kalau lagi down santai dulu aja, habis itu bangkit lagi, cari inspirasi lagi, and that's it. Muter aja udah gitu terus. Tapi intinya kita harus berani coba dulu ya Kak. Iya, berani coba dan keluar dari zona nyaman sih, itu penting banget kalau menurut aku juga. Karena jujur aku itu orang yang introvert parah. Nggak kelihatan Kak. Dulu. Kalau sekarang sebenarnya masih, cuma kalau udah kayak begini aku udah enjoy aja. Udah biasa. Cuma kalau dulu ngomong sama orang baru aja aku nggak bisa. Separah itu. Dan benar-benar Ome TV itu membuat aku itu kayak kebuka lah pikirannya. Soalnya dulu sering banget mikir kayak gini nih, aduh kayaknya orang mikir aku gini deh, orang mikir aku jelek, orang mikir aku pendek, gendut, segala macam. Pokoknya insecure. Jadi ketika ngobrol sama orang tuh nggak pede. Nah di Ome TV itu benar-benar mengubah, karena ketika mereka lihat aku, mereka tuh kayak respect. Oh wow, kamu ini ya ampun kamu ganteng segala macam, padahal nggak biasa aja, apalagi dulu. Ganteng kok ya, Masya Allah. Terus juga ya intinya sih begitu sih, dan benar-benar Ome TV kayak membuat aku jadi confident, membuat aku jadi percaya diri, dan public speakingnya bagus, bisa ngobrol di depan orang banyak karena Ome TV juga.
Tapi kan Ome TV itu secara virtual ya Kak? Secara virtual. Ada bedanya nggak sih pas pertama kali Kak Vicky ada di panggung gitu, bicara di banyak orang secara langsung? No. Jadi ini, aku udah cerita dan ini bener-bener aneh banget ya. Selama ini kan cuma di online ya, Ome TV segala macam. Jadi pertama kali aku diundang ke acara yang kayak begini itu di Purwokerto. Tepatnya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan itu aku ditonton sama hampir 3.500 orang. Itu aku nonton itu. Nice, dan itu pertama kalinya. Dan ketika aku ke depan duduk, kok biasa ya? Biasa. Nah, asumsi udah pasti karena pertama Ome TV dan kedua ngomong ke kamera. Ngomong ke kamera ini itu sama kayak audiens. Coba aja sekarang di rumah ya misalnya gitu kan, terus ngomong sendiri di kamera. Hi guys, what's up? Sekarang aku mau gini. Awkward, susah. Dan ya sama gitu. Nah, mungkin ini tips juga ya untuk biar public speaking bagus dan nggak demam panggung. Caranya bisa kayak gitu. Ome TV or talking to the camera. Weird, but real. Yeah, it works. Itu banyak banget dari YouTube juga ngasih sarannya kayak gitu Bener dari banget orang-orang. Bener Aku banget. juga lagi belajarnya kayak gitu Kak. Mantap. Aku juga sama ngerasa kalau misalnya lagi ngerekam tugas video diri aku sendiri tuh kayak ngerasa aku tuh lagi diliatin padahal aku cuma sendiri. Yeah, right. Ya itu rasanya kayak gitu. Betul. Jadi terbiasa, semoga kita bisa jadi lebih Kak Vicky ya. Iya, amin. Kak Vicky Naki kan Iya, bisa apa? dibilang sudah sukses nih di usia Waduh. muda. Amin ya Allah, amin. Ada nggak sih Kak kegagalan yang pernah Kakak hadapin dan bagaimana bangkit dari kegagalan itu sendiri? Gagal ya, oke. Kalau menurut aku, dengan aku mengambil, jadi aku dulu pernah kuliah. Ini kita cerita-cerita ya, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Jadi dulu, jadi aku dulu ya kuliah di tahun 2019 dan aku itu ngambil teknik informatika. Tujuannya ya untuk ikut teman-teman aja, biar kuliah, kuliah gitu kan, biar ikut-ikutan aja kuliah. Dan pas semester 3, aku baru nemu bahasa, ya, baru nemu bahasa dan baru nemu passion dan baru nemu yang aku suka. Dan akhirnya aku, kayaknya buat apa ya ngelanjutin kuliah kalau nggak seneng gitu, kalau nggak bidangnya di sini. Dan akhirnya aku mutusin untuk, mungkin aku harus ganti kuliahnya, aku harus pindah dan segala macam. Dan ya itu sih menurut aku gagal banget sih karena aku menghabiskan 1,5 tahunku di mempelajari hal yang sebenarnya aku nggak suka. Apa pengalaman nggak? Again, sebenarnya kegagalan itu ya buat pelajaran dan pengalaman kita. So that's it. Ya. Berarti jangan pernah takut untuk mencoba karena kalau misalnya kita mencoba ada dua peluang yaitu berhasil dan gagal. Kalau misalnya kita nggak pernah coba pasti kita gagal doang. Iya benar. Dan buat teman-teman di sini mungkin jangan kayak tadi ya kuliahnya hanya untuk ikut-ikut teman gitu. Dan ya aku saranin kalau memang mau kuliah ambil jurusan yang memang pengen gitu. Jangan yang kayak kalau banyak juga dulu teman-teman mau ngambil jurusan ini cuman ngapain itu, janganlah itu udah terlalu ini. No. Kalau misalnya suka, guys, go for it, Don't care about anyone else. Just care about yourself. You know yourself better than anyone. Menurut Kak Vicky ada gak, kan ada aja tuh orang yang tadinya mau kuliah di sini karena merasa passionnya di sini, ketika semester berapa gitu berubah gitu. Menurut Kak Vicky gimana cara atasinya? Ini ada juga sih sebenarnya. Karena sebenarnya gini, itu tuh mereka punya pemikiran kayak gitu karena mereka nggak tahu, ternyata begini. Karena banyak juga dulu kayak teman-teman cewek yang mereka tuh ngambil teknik informatika, mereka kira komputer gini, ternyata coding dan segala macam matematika, susah banget. Ternyata pas di semester 2 mereka yang kayak, nyesel ngambil ini. Gitu. Kita rasain juga ya di pelajaran informatika kita di sini serada. Yo. Jadi itu pokoknya Pak jangan. Mastur, guru informatika kita. Oh ada Bapak. Oke, Bapak mungkin nanti kita bisa ngoding bareng, masih bisa kok. Ini masih bisa. Oh iya Kak, bicara tentang semangat pemuda-pemudi bangsa, apa sih yang Kakak yakini tentang Indonesia, khususnya tentang anak muda Indonesia? Sorry, bisa diulang mungkin? Apa yang Kakak yakini tentang Indonesia, khususnya tentang anak muda Indonesia? Pandangan Kakak tentang anak muda Indonesia itu seperti apa? Kalau sekarang ya, pandangan aku untuk anak muda,
nggak semua, memang ini nggak semua. Tapi mereka itu gengsian, terus juga salah ya, benar sih, benar banget. Gengsian, terus juga mereka kayak menganggap santai banget, santai gitu. Ya sebenarnya aku juga di umur kalian sebenarnya gitu juga sih. So, it's fine, take your time. Terus juga kalau menurut aku mereka nggak berani keluar dari zona nyamannya. Kayak terlalu oke, aku udah nyaman gini, aku nggak mau deh coba-coba yang lain. Dan menurut aku itu sih. Cuma ada beberapa memang yang apa ya, ambisius dan yang segala macam. Cuma kalau menurut aku itu sih. Apalagi netizennya, waduh. Aduh. Mempengaruhi. Oh man. Ya mudah-mudahan kalian jangan jadi kayak netizen di Indonesia yang lain lah ya, yang apa ya? Tidak disaring dulu. Kayak semua itu, ternyata langsung komentar. No man, jangan. Kalau misalnya nggak suka dan nggak tahu aslinya, mending jangan langsung hate comment gitu, karena kita nggak tahu sebenarnya gimana. Dan aku baru ngerasain sekarang ketika jadi ini ya, YouTuber, influencer, karena ada banyak contoh ya ngevlog gitu. Contoh aku ngevlog dan banyak hal yang aku nggak liatin di vlog. Tiba-tiba mereka komen, parah, Vicky nggak gini-gini, Vicky nggak gini-gini, Vicky nggak, udah masuk tuh semua. No, jangan. Karena yang di layar itu kita nggak tahu aslinya sebenarnya gimana. So, yeah. Kalau kakak sendiri pernah down nggak pas baca komentar netizen itu? Dulu jujur pernah, dulu. Tapi kalau sekarang enggak, kayak karena aku udah terbiasa kayak, udahlah, udah biasa gitu, apalagi orang Indonesia gitu kan. Cuma kalau misalnya komentar dari apa ya, mama atau teman-teman baru deh, karena mama aku juga, lain kali gini. Iya. Tapi kalau misalnya kayak netizen aku nggak gini. Cuma kalau komentar yang membangun baru deh gitu kan. Tadi kan kita sempat menyinggung apa tuh? Itu Kak, keluar dari zona nyaman ya? Iya. Kak Vicky punya tips gak? Buat remaja-remaja yang masih pengen santai-santai aja, padahal kita harus punya perencanaan buat masa depan kan? Yeah, right. Menurut aku gini, buat teman-teman ya yang sekarang pasti banyak, aduh besok aku mau ngapain, besok mau kuliah atau mau ngapain ya. Sekarang tuh, kalau aku ya dulu suka banget mempelajari hal-hal baru. Jadi dulu makanya beatbox, aku coba beatbox gitu kan. Aku suka nggak sih beatbox? Ada yang bisa beatbox battle mungkin? Mana tadi? Beatbox battle, come on! Angga. Boleh dong, Boleh Angga. battle, sini battle sama Kak Vicky. Ini nih. Tepuk tangan dulu dong. Nggak battle ya, biasa aja. Aku nggak bisa soalnya, nggak terlalu jago. Aku cuma bisa drum doang. Coba dulu, siapa namanya? Angga. Oke, ini Angga bakal perform ya. Tadi kita udah briefing di belakang sama Angga. Jadi dia bakal perform beatbox. Yuk, Angga, come on. Bisa. Yang bisik aja. Keluarkan kemampuanmu, anak muda. Yuk. Nice. Oke, ada bisa mungkin efek-efek lain yang udah belajar kamu? Wow. Intro ya. Ada lagi mungkin? Biar teman-teman tahu nih kalau kamu itu jago beatbox. Bisa nggak? Biasa aja. Oh biasa aja. Udah berapa lama belajar? Otodidak sih paling. Udah berapa lama? Paling dari tahun lalu. Setahun lah. Belajar beatbox itu susah banget, dan buat kayak dia itu tadi susah banget. Dan aku belajar beatbox itu dari SMP. Dari SMP belajar beatbox ya. Jadi ya memang susah sih. Yang terakhir Kak, apa gimana? Mau Duet lah. sekali lagi. Saut-sautan. Nggak tahu. Aku bingung kalau duet. Enggak, apa yang basic-basic aja Kak? Gimana? Kayak tadi.
Oke. Oh enggak sih, kayaknya udah sih kak. Udah, udah. Waduh, berat. Kayaknya saya langsung turun aja kak. Iya, silakan. Udah Thank you very mikir much, kayaknya. Kak. Yuk, sama-sama Angga. Thank you. Tepuk tangan buat Angga, keren banget Angga.